Setelah penyampaian pendapat fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2022 pada tanggal 5 Mei lalu, DPRD kemudian membentuk panitia khusus atau Pansus untuk membahas LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2022. Setelah pembahasan Pansus, pada Selasa 9 Mei 2023, DPRD Kota Malang kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan panitia khusus atau Pansus terhadap LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2022 dan pengambilan keputusan tentang rekomendasi atau catatan strategis LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2022. Alam kursi suara. DPRD Kota Malang. OPD Kota Malang. Merdeka. Salam Pancasila. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Biar agak cair suasana. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Marilah kita awali rapat paripurna ini sebagai wujud syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum rapat dimulai, kita sudah makan siang bersama. Semoga tidak mengantuk. Tapi kayaknya tidak mengantuk karena nanti Pak Arif Wahyudi akan dengan luar biasa menggugah semangat kita. Marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut data hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, telah hadir 40 orang, 45 orang masih menyusul hadir. Dengan demikian, rapat paripurna ini sah untuk dilaksanakan sesuai dengan tata tertib DPRD nomor 1 tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Om Awikamastu Namo Sidang. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2022 dan pengambilan keputusan tentang rekomendasi atau catatan strategis laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2022 pada hari ini Senin tanggal 8 Mei tahun 2023 tepat pukul 13.59 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang saya hormati Saudara Wali Kota Malang, yang saya hormati Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Malang yang mewakili, yang saya hormati Saudara Wakil Wali Kota Malang, yang saya hormati PLT Sekda Kota Malang, yang saya hormati para staf. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang ini diikuti oleh pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Malang, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, PLH Sekda dan Kepala OPD serta Direktur Perusahaan Daerah Kota Malang. Ya, dan adik-adik mahasiswa yang luar biasa sudah memantau kita dari Muhammadiyah ya. Dari UML kita close untuk adik-adik mahasiswa kita. Saya senang dengan warna alma maternya. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sekali lagi marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan. Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Malang Imade Rian Diana Kartika. Pimpinan rapat kemudian memberikan waktu kepada Ketua Pansus DPRD Kota Malang Arif Wahyudi untuk menyampaikan hasil pembahasan Pansus terkait LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2022. Kita masih dalam rangkaian pembahasan LKPJ Wali Kota 2022 dan sebentar lagi kita akan langsung ke inti acara, yaitu penyampaian laporan panitia khusus terhadap keterangan pertanggungjawaban Wali
Kota Malang. Dari hasil pembahasan Pansus, terdapat 51 hasil rekomendasi atau catatan strategis terkait LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2022. Dari 51 hasil pembahasan Pansus ini, semuanya menyoroti permasalahan yang belum terselesaikan di tahun 2022. Bicara untuk langsung menyampaikan laporan Pansus. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laporan hasil pembahasan terhadap laporan keterangan bertanggung jawab Wali Kota Malang tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan yang telah diberikan kepada Pansus untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap laporan keterangan bertanggung jawab Wali Kota Malang tahun anggaran 2022. Perlu kami sampaikan kepada Pak Wali dan segenap perangkat daerah bahwa keanggotaan panitia khusus ini terdiri dari seluruh perwakilan fraksi yang ada di DPRD Kota Malang. Jadi seluruh fraksi mewakilkan anggotanya untuk membahas apa yang telah disampaikan oleh Pak Wali di dalam beberapa waktu yang lalu. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ada penelaahan dengan mengundang tim penyusun LKPJ, pemerintah Kota Malang dan narasumber atau pembahas, pencermatan dan pembahasan oleh komisi melalui rapat kerja dengan pejabat kepala daerah, mitra kerja masing-masing komisi, pencermatan dan pembahasan oleh fraksi-fraksi, penyampaian pendapat fraksi, dan yang terakhir hari ini penyampaian laporan hasil pembahasan panitia khusus. Selanjutnya menurut tugas yang diamanatkan, maka dalam rapat paripurna DPRD hari ini perkenankan saya sebagai juru bicara Pansus pembahasan LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2022 DPRD Kota Malang menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran tahun 2022 sebagai berikut. Dasar hukum terbaca. Proses pembahasan untuk mewujudkan pelaksanaan hukum pidana berdasarkan undang-undang tentang pemerintahan daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan mampu menjawab kebutuhan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka kepala daerah diwajibkan melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya adalah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun. Kegiatan terbaca. Hasil pembahasan. Hadirin dapat paripurna yang hormat, melaksanakan tugas yang telah diamanahkan kepada panitia khusus, maka dengan berdasarkan dari hasil kegiatan kajian penelaahan LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2022, pendapat fraksi-fraksi yang telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang pada tanggal 4 Mei 2023, rekomendasi catatan hasil rapat komisi-komisi sebagai hasil pembahasan yang telah dilaksanakan melalui rapat kerja komisi dengan kepala daerah mitra kerja komisi. Maka sebagai hasil dari tugas koordinasian pembahasan dan penyusunan rekomendasi DPRD, berikut Pansus akan menyampaikan rumusan rekomendasi DPRD Kota Malang atas LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2022 sebagai berikut. Di dalam Pansus kuat perdebatan bahkan muncul tapi tidak ditulis. Seluruh anggota DPRD menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada kepala daerah, perangkat daerah yang telah bekerja maksimal di tahun 2022 di dalam mewujudkan apa yang sudah direncanakan pada tahun anggaran 2022. Ratusan program, ribuan sub kegiatan sudah dilakukan, namun demikian sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Maka kita saling mengisi, DPRD memberikan fungsi kontrolnya dengan menyampaikan rekomendasi atas LKPJ yang tentunya berharap ke depan Kota Malang akan lebih baik lagi. Maka sebagai hasil dari tugas koordinasi pembahasan dan penyusunan rekomendasi DPRD, berikut Pansus akan menyampaikan rumusan rekomendasi DPRD Kota Malang atas LKPJ Wali Kota Malang tahun 2022 sebagai berikut. 1.
Pendataan kesejahteraan sosial di Kecamatan Sukun dan di Kecamatan Kelurahan Kota Malang terdapat 2.970 data DTKS yang didata oleh Puskesmas yang tidak termasuk kategori miskin atau menerima bantuan, justru yang miskin belum masuk ke DTKS, sehingga diharapkan ada update data sesuai dengan temuan data yang dilakukan oleh Bapeda Kota Malang. Kaitannya dengan hal ini sebenarnya tidak hanya di DTKS, namun demikian banyak hal yang data ini menjadi nomor satu sebelum dilakukan kajian. Banyak pengunjung yang hadir di sana. 3. Terkait dengan gagalnya eksekusi terhadap rekomendasi pada tahun 2022 tentang penyelesaian pembebasan tanah dan bangunan di jalan pembangunan pasar besar, pembangunan pasar bibit, pembangunan pasar sekat dan saluran air Jalan Bondowoso Kalimetro yang dikirim sebagai jalan masuk ke pintu tol Bulog, rencana pembangunan pasar besar, tol Kalimetro, exit tol, pasar besar, checking, pasar gadang dan pasar bibit. Kalau toh tidak bisa dijalankan dengan cepat, maka kita membutuhkan pembukaan pansus atas hal-hal yang belum dapat diselesaikan. Karena sarana utilitas PSU perumahan sehingga terproses setelah terima administrasi dan fisiknya, serta tercatat hukum atas keterlambatan penyerahan PSU oleh pengembang perumahan harus diterapkan dengan baik dan tegas. 5. Selesaikan. Pemerintah Kota Malang diharapkan lebih serius dalam penyelesaiannya dengan mengutamakan kualitas bahan. Hal yang paling mendesak untuk saat ini adalah perbaikan jalan di depan Pasar Gadang menuju Kelurahan Bumi Ayu. Saya khawatir karena Pak Lo ini sudah izin-izin saja akan mengajak menterinya ke melihat Pasar Gadang sekaligus melihat. Pembangunan kawasan kayu tangan atau sering disebut dengan kayu tangan heritage masih menimbulkan polemik di masyarakat. Terkait dengan pengelolaan dan penanganan sampah, permasalahan utama adalah kurangnya armada dan SDM personil. Luasan lahan dan umur TPA yang semakin berkurang dari tahun ke tahun, di mana pengelolaan sampah dengan sistem sanitary landfill ternyata bukan solusi utama penyelesaian masalah sampah. Disarankan agar menambah pengelolaan dengan sistem landfill mining, yaitu mengelola sampah dengan didaur ulang sehingga bernilai ekonomis dan bisa menopang PAD Kota Malang, sekaligus perlu adanya penambahan armada pengangkut sampah dan penyiapan SDM yang profesional, terutama driver, termasuk perlu adanya tambahan jumlah TPS yang memadai. Menentukan TPS tiap dan penting insentif bagi pengangkut sampah dari sumber ke TPS. Perlu saya sampaikan bahwa sampah dari rumah tangga ke TPS, terutama yang di kampung-kampung, itu murni urunan masyarakat. Untuk itu alangkah baiknya kalau pemerintah ini memberikan tambahan insentif untuk mereka. Intinya ada di sana sebetulnya. Biar apa? Biar lebih semangat. 8. Pansus mendorong agar pemenuhan RTH seperti tertuang dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan wilayah agar dapatnya segera direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 9. Pansus meminta perhatian dari pemerintah atas banjir yang ternyata sampai hari ini tidak tertangani dengan baik. Walaupun kami mengetahui roadmap penanganan banjir di Kota Malang juga sudah dibuat, namun harapan kami penyelesaian atas banjir ini juga bisa tertangani walaupun tidak menyesuaikan dengan roadmap dulu. Artinya mana yang banjir kita tangani dulu. 10. Memperhatikan kondisi kemacetan di Kota Malang yang salah satu penyebabnya adalah tidak tertatanya dengan baik perparkiran di Kota Malang. Pansus merekomendasikan agar secepatnya dilakukan kajian yang dapat menghasilkan roadmap perparkiran di Kota Malang yang paling sedikit akan dapat menentukan potensi maksimal pendapatan parkir. Penentuan lahan parkir serta harus dikuatkan dengan payung hukum berupa peraturan daerah tentang perparkiran di Kota Malang. Sebagai warga Arema, kita semuanya tahu tidak ada tepi jalan yang tidak ada parkirannya. Semua ada parkirannya. Ini sangat mengganggu kalau tidak segera diatur. Karena apa? Semakin hari jumlah kendaraan semakin bertambah, ruas jalan kita tidak bertambah. Tentu ini perlu memerlukan kebijakan bersama di antara kita agar penataan parkir ini lebih baik. Pansus mendorong pemerintah Kota Malang untuk memfasilitasi terbitnya sertifikasi atas tempat ibadah. Ini sudah dilakukan, luar biasa Pak Wali. Sudah kami infokan ke masyarakat bahwa segera bahwa tempat-tempat ibadah untuk yang wakaf diurus sertifikatnya, yang belum bersertifikat
menguasai lahannya Pemkot segera diusulkan ke DKI. Kami sudah informasikan kepada masyarakat secara baik. 12. Kejadian masalah kesejahteraan sosial PMKS di Kota Malang sejumlah 125.537 dan yang tertangani baru 46% atau 39.844 jiwa. Untuk itu dialihkan kepada pemerintah Kota Malang untuk benar-benar memperhatikan masalah penanganan PMKS. 13. Program pembinaan atlet Paralimpik yang masih belum dikerjakan di tahun anggaran 2022 harus segera dilaksanakan di tahun anggaran mendatang, mengingat Kota Malang merupakan kota inklusi yang wajib menggali semua potensi di setiap klaster yang ada di masyarakat. 14. Sekolah penggerak di Kota Malang masih belum bisa diwujudkan di tahun 2022, padahal tenaga didik penggerak sudah sangat banyak. Untuk itu Pansus mendorong pelaksanaan sekolah penggerak di tahun 2023 serta melengkapi instrumen pendukungnya. 15. Dengan bertambahnya sekolah negeri berdampak pada penurunan PPDB di sekolah swasta, sehingga Pansus mendorong agar pemerintah Kota Malang meningkatkan bantuan sarana prasarana agar sekolah swasta tetap eksis dalam ikut mencerdaskan anak bangsa yang berkualitas. 16. Program unggulan Dinas Kesehatan yaitu pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, yaitu dengan peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan terutama dengan aplikasi BPS Cekat yang ada di setiap kelurahan. Kendala yang dihadapi oleh masyarakat ketika mengurus melalui aplikasi Cekat di kelurahan ada pemahaman yang tidak sama antar petugas di kelurahan. Untuk itu Pansus mendorong agar adanya petugas khusus untuk pelayanan BPJS Kesehatan melalui aplikasi Cekat. Baru Cekat ini. 11. Agar pelaksanaan penegakan perda berjalan efektif, inventarisasi keberadaan perda sesuai fungsi pada masing-masing perangkat daerah dan melakukan review perda-perda yang tidak efektif atau regulasi yang baru. 18. Pansus mendorong pemerintah Kota Malang melakukan kajian daerah tentang pencegahan penanggulangan kebakaran, karena jumlah kebakaran di Kota Malang tetapi itu meningkat. Itu sangat diperlukan segera menyusun rencana hidup potensi kebakaran. Nomor 24 tahun 2013 tentang Admindu merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. Serta ketunggalan dokumen kependudukan. Perubahan mendasar di Undang-Undang 24 2013 melaksanakan ketentuan dimaksud. 20. Dinas Kependudukan dan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi (DBK). Pada tahun 2000 wilayah demokrasi bersih melayani bebas korupsi, namun belum berhasil. Pansus mendesak pemerintah kota melakukan ini. Keamanan siber memiliki peran yang sangat penting. Dari banyaknya laporan menyebutkan bahwa situs milik pemerintah melalui penerapan arsitektur SPBD dan peta rencana SPBD. Keterpaduan pembangunan SPBD baik instansi Pemda maupun nasional akan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang lebih sistematis, sederhana dan terpadu. Terkait dengan hal tersebut, Pansus mendesak pemerintah kota untuk segera menyelesaikan regulasi teknik, yakni peraturan wali kota tentang arsitektur SPBD dan peta rencana SPBD. 4. Saat ini pemerintah Kota Malang sedang mengembangkan satu data, Malang Satu Data, sebagai bagian dari perwujudan satu data nasional. Pansus menekankan untuk terus didorong pemanfaatannya, utamanya dalam proses penyusunan dokumen perencanaan ke depan serta dapat memvalidasi data kemiskinan di Kota Malang lebih akurat. 25. Pemerintah menghapus status IMB dan menggantinya dengan PBG. PBG menjadi istilah perizinan yang digunakan untuk dapat membangun bangunan baru atau mengubah fungsi dan teknis bangunan tersebut. Namun pengurusan PBG masih terkendala di lapangan. Akibatnya banyak pengembang dan masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan PBG sebagai syarat untuk mendirikan bangunan. Pansus mendesak pemerintah kota segera melakukan pertemuan dan konsolidasi perangkat daerah penganggu terkait sistem persetujuan bangunan gedung, sertifikat layak fungsi untuk mencari solusi dari kendala yang terjadi dalam proses pengurusan PBG dan juga SLPN. Untuk memenuhi ketentuan PP 6 2021 dalam penyelenggaraan perizinan usaha, Pansus mendorong pemerintah kota melalui Disnaker PMPTSD terus berupaya mengoptimalkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single
subdivision PSS dengan melakukan monitoring, pengawasan dan pengendalian terhadap komitmen pemohon dalam proses izin dan izin komersial operasional, serta telah melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait komitmen pemohon melalui PSS. Ketujuh, dalam mendorong perubahan strategi pelayanan perizinan reklame, DPM PTSP Kota Malang perlu mempunyai sistem pelayanan perizinan reklame yang dapat menyimpan database pemetaan titik reklame yang memuat koordinat reklame, informasi status reklame, dan dokumentasi reklame. Terkait dengan hal tersebut, Pansus mendorong pemerintah kota untuk mengembangkan sistem informasi pengelolaan reklame. 28. Hasil penilaian sistem medik 2022, pemerintah Kota Malang mendapat total nilai 291,5 dengan kategori baik. Ada peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021 dengan total nilai 256,5 dengan kategori baik. Untuk mencapai total nilai 325 sampai 400 dengan kategori sangat baik, panitia khusus merekomendasikan pemerintah kota melakukan akselerasi capaian kinerja dari aspek pengadaan pengembangan karier yang meliputi aspek pengadaan, yaitu menetapkan kebijakan internal berkaitan pengadaan ASN. Aspek pengembangan kompetensi karier, yaitu menetapkan standar kebijakan jabatan SKC untuk jabatan fungsional dan pelaksana. Menetapkan analisis kesenjangan kinerja, kualifikasi dan kompetensi untuk seluruh pegawai. Menyusun program pengembangan kompetensi yang terjadwal dan berdasarkan analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja masing-masing. Nomor 29, Pak Rahmat, biar tidak ngantuk memberikan. Izin Pak Ketua. Ya. Tahun 2022, pemerintah kota dapat merealisasi capaian kinerja utama melalui penetapan sasaran strategis, peningkatan kualitas, monitorasi manajemen ASN dengan indikator indeks profesionalisme ASN, yaitu dari realisasi tahun 2021 74,68, kategori sedang mencapai 76,32 dengan kategori sedang. Dalam upaya meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib, hukum, profesional dan akuntabel, panitia khusus mendorong pemerintah kota untuk secara konsisten meningkatkan profesionalitas ASN dan fokus pada peningkatan kompetensi yang memiliki bobot penilaian 40% dan kinerja dengan bobot 30%, sehingga dapat meningkatkan indeks IPASN mencapai 80-90 dengan kategori tinggi. 30 lebih jelas di depan. Penerapan perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen resiko pada tahun 2022 belum maksimal. Panitia khusus mendesak pemerintah kota melakukan pengawalan penerapan manajemen kinerja berbasis resiko agar dikawal secara intens oleh inspektorat bersama perangkat daerah lain untuk meminimalisir adanya potensi penyimpangan kinerja di seluruh perangkat daerah. 31. Progres keberhasilan pemerintah Kota Malang dalam capaian Monitoring Center of Profession MCP tahun 2022 menempati peringkat 115 dengan indeks 92 dengan rincian skor per area intervensi sebagai berikut, meliputi perencanaan dan penganggaran PPD 97, pengadaan barang dan jasa 98, perizinan 100, pengawasan APIP 91, manajemen ASN 94, optimisasi pajak daerah 77, pengelolaan BMD 84. Panitia khusus mendesak pemerintah kota fokus dan serius meningkatkan capaian MCP, utamanya area intervensi, optimalisasi pajak daerah dan pengelolaan BMD. Penanganan permasalahan di Jalan Danau Jongin yang sampai saat ini tidak bisa Januari melakukan komunikasi dan koordinasi guna penyelesaian. 36. Pembangunan di Pemkot Kota Malang dengan adanya beberapa perangkat daerah yang sudah ditetapkan secara BPK untuk dispenduk capil pada tahun 2021, yaitu menurut BPK untuk Bapeda dan bagi unit yang sudah ditetapkan agar terus mengeluarkan hal-hal yang sudah dilakukan.
terutama dalam inovasi pengawasan dan kinerja pelayanan kepada masyarakat untuk peningkatan indeks kepuasan masyarakat IKM dan Sakit. Panitia khusus mendorong kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dengan lebih peran ASN dengan perubahan apapun. 38. Dengan tidak terpenuhinya target pendapatan 64%, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah terukur dan terencana agar semua aset pemerintah Kota Malang bisa 100% tersertifikasi. Berikutnya 42. Mengingat perda barang milik daerah yang sudah diterapkan, maka pemerintah Kota Malang perlu membuat roadmap peta jalan dalam pengelolaan dan optimisasi aset daerah agar dapat memberikan pendapatan asli daerah untuk pemerintah Kota Malang. 43. Mengingat aktivitas gedung MCC sudah berjalan di tahun 2023, maka pemerintah Kota Malang perlu melakukan optimisasi terkait pemanfaatan dari gedung tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Kota Malang perlu melakukan kolaborasi sinergi dengan berbagai stakeholder agar pengembangan ekonomi kreatif dapat terwujud. Tidak seperti di Bandung, gedung juga kreatif tidak tetapi mangkrak waktu tidak duduk di Solo. Kota Malang tidak seperti itu. 44. Masyarakat sangat membutuhkan pelatihan dan atau pendampingan yang berkesinambungan khususnya terhadap apa yang sudah diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada masyarakat, baik berupa bibit ikan, binatang ternak, penghasilannya, benih, tanaman untuk urban farming agar berkelanjutan program tersebut dapat terjaga. 45. Diharapkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bisa melakukan kerjasama dengan perangkat daerah terkait lainnya di dalam penanganan inflasi daerah khususnya dalam rangka ketersediaan ketahanan pangan masyarakat. 46. Perubahan dari perusahaan daerah rumah potong hewan menjadi perusahaan umum daerah tubuh aneka usaha dengan menambah bisnis yang begitu luas. Diharapkan Perumda Tunas mampu menjalankan kegiatan usaha yang tentunya dapat menambah pendapatan asli daerah yang cukup besar. Namun kenyataannya sampai saat ini Perumda Tunas masih tidak mampu menghasilkan apa-apa, bahkan mengalami kerugian. Untuk itu kuasa polemik modal dalam hal ini wali kota agar dapatnya melakukan evaluasi dan pembinaan secara komprehensif atas Perumda Tunas. Dan itu lokasinya ada di kampung saya dan Kirto. 47. Sampai dengan hari ini masih banyak keluhan-keluhan masyarakat terhadap pelayanan dari Perumda Tirta, baik mengenai volume air yang sangat kecil, tidak mengalir maupun keluhan-keluhan lainnya. Untuk itu diperlukan pembenahan secara masif atas pelayanan Perumda Tirta, khususnya segera penyelesaian proses pengelolaan air permukaan. 48. Perjanjian kerjasama pengelolaan sumber air dengan pemerintah Kabupaten Malang untuk sudah terselesaikan dengan baik, khususnya untuk sumber air yang berasal dari Perdi dan Sumber Pitu. Untuk itu panitia khusus meminta agar segera mungkin menyelesaikan perjanjian kerjasama dengan pengelolaan sumber air dengan pemerintah Kota Batu. 49. Hadirin yang berbahagia, pimpinan yang terhormat, keberadaan BPR Tubuh Harta Sejahtera kalau dijalankan secara profesional akan mempunyai nilai mansib yang sangat besar, terutama di dalam memerangi bisnis keuangan dengan bunga tinggi, terutama yang dijalankan oleh lembaga swasta maupun perorangan yang sering kita kenal dengan nama Bank Ide. Namun kendala penyertaan modal dari pemerintah Kota Malang yang ini merupakan salah satu hambatan bagi BPR Tubuh Harta Sejahtera untuk berkembang. Berkaitan dengan hal tersebut, kami sarankan Perda menyertakan modal khususnya bagi BPR Tubuh Harta Sejahtera agar segera dapat dilakukan perubahan. Nomor 50. BPR Tubuh Harta masih perlu melakukan sosialisasi pada seluruh masyarakat agar keberadaan BPR Tubuh Harta dapat diakses masyarakat kota secara mudah dan diharapkan dapat menambah gerai layanan khususnya di pasar-pasar milik pemerintah Kota Malang. Terakhir, nomor 51. Panitia khusus mengharapkan kepada pemerintah Kota Malang
agar optimalisasi manajemen pengelolaan Malang Creative Center MCC benar-benar dijalankan secara profesional, sehingga apa yang menjadi pemikiran dasar dibangunnya gedung MCC bisa terwujud. Merdeka! Salam. Terima kasih kepada juru bicara Pansus, ketua dan wakilnya menyampaikan laporan hasil pembahasan secara bergantian. Sekali lagi kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota mengucapkan terima kasih kepada hasil kerja keras Pansus yang sudah menyelesaikan tugasnya, dan tidak ada salahnya kita beri aplaus sekali lagi untuk Pansus kita. Keputusan DPRD tentang rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2022 ditetapkan menjadi putusan DPRD tadi. Berikutnya, marilah kita ikuti bersama acara penandatanganan keputusan DPRD dan dilanjutkan dengan penyerahan keputusan DPRD Kota Malang tentang rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2022 dari pimpinan DPRD kepada Wali Kota Malang. Pada Sekretariat DPRD untuk mempersiapkan, dan hadirin dimohon berdiri. Setelah penandatanganan dan penyerahan, dipersilakan duduk. Setelah penyampaian laporan hasil pembahasan Pansus, kemudian dengan resmi Ketua DPRD Kota Malang mensahkan hasil pembahasan Pansus LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2022. Dan menandatangani pengambilan keputusan tentang rekomendasi atau catatan strategis LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2022. Digeser mejanya. Ayo, sip. Semangat Pak Lima. Aku dùng. Siap, siap. Kemudian Ketua DPRD Kota Malang resmi menutup rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan tentang rekomendasi atau catatan strategis LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2022, pengambilan keputusan tentang rekomendasi atau catatan strategis LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2022. Halal DPRD dengan OPD dan dengan seluruh media, monggo Pak Wali menyampaikan. Setelah itu kita tutup dulu apa? Oh, saya tutup dulu. Setelah paripurna ini saya tutup, dimohon untuk tidak membubarkan diri. Satu, ada penyampaian dari Pak Wali, kemudian kita bersalam-salaman bersama. Bagi yang belum makan siang, nanti silakan makan siang lagi. Kalau sudah habis, monggo minta ke Pak Wali di gedung sebelah. Baik, marilah kita tutup rapat paripurna ini sebagai ungkapan rasa syukur dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Terima kasih. Akhirnya dengan mengucap syukur, alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2022 dan pengambilan keputusan DPRD tentang rekomendasi atau catatan strategis laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2022 pada hari ini Senin, tanggal 8 Februari tahun 2023 tepat pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya menyatakan
ditutup. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Salam kebajikan untuk kita semua. Monggo waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warahmatullahi wabarakatuh. Dihormati Bapak Ketua dan para Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan mengatakan, dengan rekomendasi yang disampaikan tersebut merupakan motivasi bagi pemerintahan Sutiaji Edi untuk terus bekerja. Wali Kota menambahkan bahwa di tahun 2022 lalu, pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan angka yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kota Malang sudah cukup bagus. sampai lurah, sampai Pak Wakil Wali Kota dan seluruh, dan kami secara pribadi maupun institusi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang luar biasa kepada pimpinan dan para anggota DPR yang terhormat yang telah memberikan kontribusi pikiran-pikiran kepada kami. Untuk itu kami ucapkan terima kasih, dan kami ketika melayani masyarakat kurang baik, untuk kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena di LKPJ sebelum nanti LKPJ akhir masa jabatan, mungkin kami ini terakhir kami berada di depan ini semua untuk menyampaikan, untuk menerima hasil LKPJ di tahun keempat menuju ke tahun kelima. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat semua, UPD dan semuanya bermakna kebaikan dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke depan selanjutnya para Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika ada hal yang tidak diklarifikasi yang menjadi fitnah, jadi ridho bisa itu ridho bima ya tawala tabihi bahasanya. Jadi kamu ridho dengan fitnah, maka seakan-akan kamu itu ridho dengan apa produk dari fitnah itu. Maka ini perlu kami sampaikan bersama-sama rekomendasi dari RPJMD yang telah kita putuskan bersama-sama, bahwa apa yang menjadi indikator capaian itu adalah produknya, adalah produk kita semua. Ada 23 indikator capaian, dan memang kami belum sempurna. Ada 6 indikator yang 2 indikator turun dan 4 indikator dalam posisi tetap, tidak berubah. Artinya lebih dari 80% apa yang panjenengan semua amanatkan, oleh rakyat amanatkan di RPJMD tahun capaian 2023 kami bisa lalui. Termasuk di dalamnya capaian di tahun 2023 pun termasuk pertumbuhan ekonomi yang sudah di angka 6,32, tapi kemarin adalah salah satu fraksi dari PKS masih mensorot kami tidak bisa maksimal, padahal itu sudah di angka yang luar biasa menurut teman kami. Untuk itu beberapa hal ini perlu kami sampaikan. Ini kami sampaikan di hadapan forum yang terhormat supaya ini juga menjadi kebersamaan kita semua. Selanjutnya berkaitan dengan 3 PR besar kita, 3 pasar. Pasar Melinde sekarang lagi negosiasi, dan bahkan seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Konsultah KPK diserahkan kepada Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri ternyata dikembalikan kepada kita semua. Para pihak jangan sampai ada yang dirugikan, dan para pihak seperti Melinde, maka pihak pemerintah kota seyogianya mempunyai keharusan untuk merelokasi, memindahkan pedagang itu ke lokasi yang sudah disiapkan oleh penyedia. Akan tetapi pemerintah kota tidak bisa mendorong itu, maka ada tidak dinamakan dewan prestasi. Demikian juga pasar Gadang. Pasar Gadang sekarang juga masih proses kami negosiasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada benang merah, karena semuanya kami susun bersama-sama, karena itu adalah produk-produk siapapun kepala daerahnya. Model pansus yang kemarin kita duduk bersama-sama dengan Konsultah KPK menyelesaikan pasar besar, pasar izin Pak Ketua, pasar Gadang, insya Allah ini sudah mulai ada benang merah dan kami akan lakukan percepatan. Pasar Gadang yang luar biasa sebetulnya yang sudah dilakukan oleh teman-teman
Matahari mempunyai kewenangan menempati di sana, mempunyai hak menempati di sana sampai 12 tahun yang akan datang. Tapi alhamdulillah kami desak dan dia sudah mau dan tidak menempati. Sekarang posisinya adalah bola adalah di tangan kita. Saat ini kami proses negosiasi dengan Kementerian Keuangan. Kita lihat ada tidak keuangannya. Kami koordinasi dengan Pak Menteri Perdagangan. Kami koordinasi dengan Kementerian PU. Karena nominalnya adalah tinggi, di antara DID-nya ada 485 miliar. Koordinasi nanti antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian PU akan mengerjakan itu, dan mudah-mudahan ini sudah ada benang merahnya. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana dengan baik. Dan juga nanti akan ada peletakan pertama di tahun 2023. Intinya pasar di dalam KPK kami boyong semuanya datang ke sana, dan di sana sampai saat ini belum ada penyerahan. Dalam pengadilan negeri kami minta dulu Pak Menteri masih di bagian hukum, kita segera banding, dan alhamdulillah di pengadilan niaga kami ikuti proses itu, karena si proses terus, mudah-mudahan akan kami bisa lakukan bersama-sama. Demikian juga saat ini sudah masuk pada tingkat appraisal. Saya minta pada tim, ya, dalam hal ini adalah PU membentuk tim, sudah terbentuk, dan sekarang model kajian akan ada berapa nominal yang dulu masih debatable. Apakah orang yang menempati di sana itu adalah mempunyai hak alasnya atau dia tidak? Sekarang sudah ada ketahuan clear bahwa BPN telah menyampaikan itu semua. Ini menjadi kunci dari kita semua. Prosesnya begitu panjang, ya, tunjuk menunjuk, dan kalau kita buka bersama-sama tentu tidak mungkin ini kami akan lakukan di sini, karena ada hal-hal yang mungkin itu tidak bisa kita buka di sini. Untuk itu sekarang ini kita kuatkan, termasuk MCC juga demikian. Para Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bahwa saat ini proses terus-menerus. Kemarin kita cek sound pemberlakuan atau teman-teman ekonomi kreatif, ya, itu menggunakan MCC satu harinya akupansinya sampai 4 sampai 5 ribu. Seluruh 17 subsektor kita jalankan dengan baik. Maka alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kreatif dari angka 4, sekian sekarang menjadi 10, sekian. Ini mempunyai garis lurus terhadap pengurangan, ya, PDB Pak Ketua. Jadi pengangguran terbuka kita sudah turun, ya, turun sekarang urutan kelima. Demikian juga ini ada BPS di sini. Gini rasio kita menjadi masalah. Usut punya usut, saya ngumpulkan, saya ingin menemukan gimana gini rasio kita tinggi. Usut punya usut, dana pihak ketiga yang diberikan kepada perbankan, di sini adalah prosentasenya sangat tinggi, dan uang itu mendon, tidak bisa proses di bawah. Itu artinya banyak orang-orang pensiunan, orang-orang banyak yang punya uang stay di Kota Malang. Ini secara otomatis akan membawa bahwa seakan-akan orang yang kaya di Malang itu, ya, dikuasai ekonominya, sementara di bawah. Ini akan menjadi bahaya ketika pertumbuhan ekonomi kita tinggi, sementara kita tidak bisa mengurangi angka kemiskinan, demikian juga stunting. Izin Pak Ketua dan para anggota yang terhormat untuk stunting, target di 2023 di angka 14%. 2023. Tapi saat ini kita mampu 9, berdasarkan bulan timbang. 3.000 ini akan kami bagi habis seluruh ASN untuk patuh mereka mengawasi, mempunyai tanggung jawab, insya Allah. Dan di RKPD tahun 2024 ke depan akan kami kuatkan terus-menerus, kita keluarkan terus-menerus. Terima kasih yang tadi sudah disampaikan oleh salah satu fraksi yang menyampaikan bahwa angka kemiskinan kita, kalau kita terus-menerus kita kuatkan. Tadi ada yang pendek saja, Pak Arif tadi menyampaikan. Ya, saya juga termasuk stunting. Kalau itu ukuran pendek, yang tidak stunting mungkin Pak Ketua karena besar dan gendut. Jadi saya di sini Pak Mul mungkin kategori stunting, ya. Bapak ini dulu dinas sosial juga
stunting, Pak Ali itu juga stunting, ya. Ketika itu parameternya hanya pendek, ini akan kami lakukan validasi, termasuk miskin. Jadi di TKS juga demikian, terus kita lakukan upaya-upaya bagaimana ini akan bisa kita kuatkan, validasi ini akan kita kuatkan. Mohon maaf manakala ada salah dan hilaf, sekali lagi kita nanti salam-salaman bahwa ini adalah saudara kita semua, ini adalah bagian dari kecintaan kita terhadap bumi Arema yang kita cintai. Jadi jangan pernah ada gap antara DPR dengan UPD, karena UPD adalah rakyat, DPR adalah rakyat, dan di sini adalah menjalankan institusi dan menjalankan tugas konstitusi kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya tidak minum karena tidak disediakan minum. Ya, jadi jam segini biasanya sudah agak ngelak. Itu. Saya kemarin pesan Pak Ketua, mau Dino Senin, besok Senin waktunya saya. Itu rupanya ini apa? Pak Ketua ini sabotase kepada saya sudah pesan, ya, sehingga saya tidak bisa minum. Ya. Itu kami mohon maaf sekali lagi. Saya yang salah, UPD tidak salah, ketika lurah tidak bisa jalankan dengan baik, Sutiaji yang salah. Di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tidur, sekarang baru lega sudah bisa menyampaikan kepada kita semua. Hari ini adalah hari terakhir kita pembahasan LKPJ, sehingga tanggal 8 Mei ini sebenarnya pas 30 hari pembahasan di hari kerja. Kalau saya besok awali disemprit nanti sama Pak Subahan, karena Dewan lebih batas waktu dalam pembahasan. Selanjutnya kita banyak sekali agenda-agenda. Saya harapkan apa yang menjadi rekomendasi DPRD tadi adalah masukan untuk kita semua. Saya juga meyakini bahwa kalau Dewan itu tidak perhatian kepada OPD atau kepada BUMD, kami tidak akan melakukan apa-apa. Tapi karena kami melihat dari hasil hearing dan pansus juga sudah melihat dari hasil kajiannya, muncullah rekomendasi yang kita sampaikan tadi. Tidak ada benar dan salah, yang benar dan salah hanya di PD-UN menurut Pak Abrani. Hanya pengadilan yang bisa menentukan benar dan salah. Jadi kalau ini ayo kita perbaiki bersama, itu bisa menjadi bahan masukan untuk Dewan juga dalam hal perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian setelah ini supaya skornya 0-0, kita akan bersalam-salaman, berhalal bihalal, artinya kita sudah selesai semua. Besok kita akan ada rakor. Kami mohon besok ada rakor dengan Biro Pemerintahan Provinsi. Kami mohon pendampingan Pak Wali kepada staf ahli hukum, kabak pemerintahan, kabak hukum, dan staf ahli pemerintahan, karena besok ada rakor tentang masa jabatan cara penentuan PJ, masih di berakhirnya masa jabatan wali kota sebelum pemilu pilkada dilaksanakan. Itu mungkin bisa menjadi penyatuan ini kita semua, persepsi kita tentang bagaimana sih, karena ini belum pernah dilaksanakan oleh Dewan periode manapun. Ada PJ, kita beruntung melaksanakan ini. Nanti kita harapkan pada saat penentuan PJ kita memang betul-betul sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Bagi OPD-OPD yang memenuhi syarat untuk menjadi PJ, kami buka pendaftaran mulai sekarang. Sementara usai sambutan Wali Kota Malang, kemudian dilanjutkan dengan acara halal bihalal, di mana anggota Dewan dan tamu undangan yang hadir saling bermaaf-maafan dengan memberikan salam. Tambah gemuk.
berarti memang ya sudut pandangnya aja yang dari 23 indikator itu yang tetap enggak, artinya enggak naik, tetap seperti tahun yang kemarin itu di angka berapa? 6 pokoknya. Yang 2 itu turun, yang 4 tetap, yang lainnya naik. Dan itu mengamanat, dan ya tentu Dewan itu kan dorongan memberikan motivasi kepada saya supaya untuk terus menerus melakukan perbaikan. Okay? Pak, mungkin yang pasar besar dijelaskan mungkin yang 485 miliar. Insya Allah, ya Allah. Saya enggak, nanti kalau sudah kenyataan aja, terbukti aja. Itu berarti naik dari 350 jadi 485. Karena ada perubahan itu. Saya itu kan enggak minta uang, ya, saya minta bangunan. Ya. Yang menentukan pusat berarti ya? Yang menentukan pusat. Pak, dari indikator yang tadi disebutkan mungkin bisa disebutkan kembali sedikit berapa kali Pak? Apa? Yang indikator tadi disebutkan Pak, mungkin bisa disebutkan kembali sedikit Pak? Ini sudah indikator tadi udah dari 23 itu apa aja gitu Pak? Banyak Mas. Ya mungkin termasuk 1, 2, 3 gitu Pak. Termasuk UPM, termasuk pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan kita kan naik semua. Okay. Bahkan pertumbuhan ekonomi ya kita prediksi di angka 5, di tahun 2023. 2022 kemarin 6,32. Salah satu di antaranya itu. Tapi kalau itu dikuatkan malah bisa. Makanya yang disampaikan oleh DPR tadi ya tentu akan menjadi catatan bagi kami untuk terus melakukan kekuatan. Oke? Berarti dalam terkait LKPJ ini kan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari sebenarnya. Iya. Itu nanti sikapnya seperti apa? Jadi rekomendasi 51 poin rekomendasi dari Pansus tadi itu bukan sesuatu hasil rekayasa, hasil karangan atau mengarang indah atau kita buat puisi, tapi itu lewat proses penelaahan LKPJ wali kota ke tenaga ahli, kemudian ke tim penyusun dan diperdalam di hasil hearing. Kemudian hasil hearing itu semua komisi melaporkan ke praksinya menjadi pendapat praksi melaporkan kemudian ke Pansus menggodok lagi, itulah hasilnya. Artinya temuan-temuan yang kita hasilkan, yang kita keluarkan itu memang yang sedang terjadi di masyarakat dan diakui oleh dinas masing-masing dan harus segera ditindaklanjuti. Rekomendasi LKPJ 2022 adalah intinya jangan sampai diulangi di 2023 kesalahan-kesalahan yang kita beri. Dan poin-poin terkait target-target yang sudah dicapai, ya kita akui memang ada, tapi yang belum dicapai itu yang kita soroti. Di depan sudah jelas bahwa kita mengapresiasi apa-apa yang sudah dicapai, tapi banyak temuan-temuan yang sudah kita lakukan. Contoh terkait masalah 3 pasar itu, kenapa akhirnya kita harusnya rekomendasi membentuk Pansus, karena selama ini selalu kita mendapat jawaban yang sama, masih berproses hukum. Kemudian checking juga, sampai di mana Dewan selama ini belum pernah masuk ke situ. Terutama terkait exit toll, pengeluaran exit toll itu sudah dari 3 tahun yang lalu permasalahan itu. Masih appraisal. Nah, inilah yang akan kita perdalam di hasil Pansus untuk membentuk Pansus kecil lagi. Rekomendasinya adalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Tapi tetap Pansus Dewan tidak akan mampu mengeksekusi itu karena tugas kami bukan di situ. Kami tetap akan membuat rekomendasi khusus terkait dengan kasus jacking, penyelesaiannya harus seperti ini. Karena itu sebenarnya sudah terang benderang bahwa itu adalah rumija, ruas milik jalan, tidak ada di sertifikat. Kami pun sudah kemarin hearing audiensi dengan BPN. Nah, segera akan kita perdalam temuan kami dan akan menjadi rekomendasi Dewan untuk bersama-sama mengeksekusi permasalahan itu. Anggaran sudah ada, sudah kita siapkan 1 miliar sesuai dengan permintaan. Pada saat itu saya selaku Ketua Banggar menganggarkan 2 miliar tapi OPD menganggap 1 miliar cukup. Sudah, menurut saya lebih baik lebih daripada kurang, karena kalau kurang dari mana anggarannya akan kesulitan. Tapi karena 1 miliar dianggap cukup, itu pun kita anggarkan di tahun 2002 kemarin, APBD murni 2023, kan harusnya sudah bisa dieksekusi. Jadi sebenarnya sudah tidak bisa ada alasan lain tentang butuh waktu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saya.
Ya. Ketua, untuk 3 pasar ini kan beberapa di antara juga sudah beberapa tahun sebenarnya terjadi. Iya. Apa yang jadi kendala? Makanya kalau saya melihat itu kan harus intent, masalah itu harus intent diurus. Artinya Porsugah mengembalikan ke kejaksaan negeri mengembalikan lagi ke kita. Tentu saja ada rekomendasi di situ. Nah, rekomendasi inilah yang harus segera dilakukan. Jangan digantung aja permasalahan. Permasalahan kalau tidak diselesaikan tidak akan pernah selesai. Menurut kami ini harus segera diselesaikan agar apa? Agar efek domino dari penyelesaian 3 masalah ini adalah perekonomian kita itu bisa menggeliat. Jadi kita harapkan kita segera nanti akan rapat pimpinan fraksi untuk menindaklanjuti hasil pansus. Kami merekomendasikan pada OPD untuk melaksanakan rekomendasi Dewan terhadap OPD, apalagi sekarang pansus merekomendasikan kepada Dewan. Sehingga kami selaku pimpinan nanti segera akan membicarakan hal ini dengan pimpinan fraksi untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Pansus LKPJ 2022. Dari 51 rekomendasi pansus itu memang 3 hal itu yang jadi prioritas Pak, atau seperti apa? 3 hal itu yang jadi, sebenarnya banyak prioritas yang lain, tapi yang diseriusin dengan pansus 3 hal ini. Karena dampak ekonomi, dampaknya terhadap masyarakat begitu besar. Jacking, banjir di daerah Galunggung tidak akan pernah terselesaikan. Exit tol, kemacetan itu, dan 3 pasar, banyak perekonomian para pedagang pasar, terutama kita malu sekali dengan kondisi pasar gadang kita. Ya, kondisi pasar gadang kita jalannya seperti itu, pedagangnya sangat tidak layak untuk berjualan, itu harus segera diselesaikan. Ya. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Humas Setda Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.